Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kanaya Syifa dari kelas DPAI dengan NPM 2401010048. Baiklah teman-teman, berdirinya saya di sini, saya akan menjelaskan dan membacakan dari Quran Surah Al-A'la, qiraat Imam Hamzah Al-Kufi, riwayat Khalaf. Baiklah, pertama-tama saya akan membacakan terlebih dahulu dari Quran Surah Al-A'la, qiraat Imam Hamzah Al-Kufi, riwayat Khalaf. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa والذي قدر فهدي والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوه سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفي وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرِ فَذَكِّرْ إِن نَّفَعَتِ الذِّكْرِ سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَىٰ ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ قَدْ أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى Shadaqallahul Adzim. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perubahan yang ada pada Quran Surah Al-A'la, qiraat Imam Hamzah Al-Kufi, riwayat Khalaf. Pada ayat yang pertama, itu ada dua perubahan. Yang pertama adalah naqal dan yang kemudian adalah imalah. Naqal sendiri adalah meluburkan bacaan dari huruf yang satu ke huruf yang setelahnya. Sedangkan imalah adalah membaca dengan memiringkan bacaan dari fathah ke arah kasrah, seperti itu. Nah, pada ayat yang pertama, perubahan terjadi pada lafadz Rabbikal A'la. Maka setelah kemasukan naqal dan juga imalah, bacaannya berubah menjadi Rabbikal A'la, seperti itu. Kemudian ada perubahan pada ayat yang kedua, yaitu pada lafadz khalaqa fasawwa. Nah, di situ ada imalah yang merubah bacaannya menjadi khalaqa fasawwa. Nah, kemudian pada ayat yang ketiga itu ada imalah pada lafadz qaddara fahada. Maka membacanya itu berubah menjadi qaddara fahade. Nah, kemudian pada ayat yang keempat itu ada imalah pada lafadz akhrajal mar'ah. Maka setelah ada perubahan imalah, cara membacanya menjadi akhrajal mar'i. Nah, kemudian pada ayat yang kelima itu ada imalah pada lafadz husa'anahwe. Nah, kemudian cara membacanya berubah menjadi husa'anahwe. Nah, seperti itu. Awalnya husa'anahwa, kemudian menjadi husa'anahwe. Nah, pada ayat yang keenam itu ada perubahan imalah pada lafadz fala tansa. Nah, ia berubah menjadi fala tanse. Kemudian pada ayat yang ketujuh itu ada imalah pada lafadz illa masya Allah. Karena ada imalah, maka cara membacanya itu berubah menjadi
illa ma Allah. Nah, kemudian masih di ayat yang ketujuh pada lafadz wa ma yakhfa. Nah, di situ ada perubahan imalah yang menjadikan bacaannya berubah menjadi wa ma yakhfi, seperti itu. Kemudian pada ayat yang ke-8 itu ada perubahan pada lafadz lil yusra. Nah, di situ ada imalah yang merubah bacaannya menjadi lil yusri, seperti itu. Kemudian pada ayat yang ke-9 itu ada saktah pada lafadz fadzakir in nafa'ati dzikra, fadzakir in nafa'ati. Nah, itu di antaranya itu ada saktah. Maka cara membacanya menjadi fadzakir in nafa'ati dzikri. Nah, di ujung ayatnya itu ada imalah, maka cara membacanya dari yang sebelumnya fa'ati dzikra menjadi fa'ati dzikri, seperti itu. Kemudian pada ayat yang ke-10 itu ada perubahan bacaan pada lafadz mayyakhsha. Ia berubah karena kemasukan imalah menjadi mayyakhsha, seperti itu. Kemudian pada ayat yang ke-11 ada perubahan saktah dan juga imalah. Nah, saktahnya itu terjadi pada lafadz wa yatajannabuhal ashqal ladzi yaslan narul kubri. Nah, seharusnya pada kata ya wa yatajannabuhal ashqe seharusnya dia ada imalah, tapi karena dia disambungkan dengan ayat yang ke-12, maka setelah saktah ashqal ladzi yaslan narul kubri, nah dia bersambung dengan ayat yang ke-12, seperti itu. Jadi pada ayat yang ke-11 ini ada saktah ya, yaitu wa yatajannabuhal ashqal ladzi yaslan narul kubri. Nah, pada ayat yang ke-12 itu ada perubahan imalah kan pada lafadz narul kubra menjadi narul kubri, seperti itu. Kemudian pada ayat yang ke-13 itu ada imalah pada lafadz wala yahya menjadi wala yahye, seperti itu. Kemudian pada ayat yang ke-14 itu ada saktah pada lafadz qad dan aflaha. Jadi cara membacanya menjadi qad aflaha ma tazakki. Jadi saktah itu adalah berhenti sejenak tanpa mengambil nafas. Jadi cara membacanya menjadi qad aflaha ma tazakki. Nah, di ujung ayat ini ada imalah juga yang menjadikan awalnya ma tazakka menjadi ma tazakki, seperti itu. Kemudian pada ayat yang ke-15 itu ada perubahan imalah pada lafadz rabbihi fasalla, maka ia berubah menjadi rabbihi fasalli, seperti itu. Kemudian pada ayat yang ke-16 itu ada perubahan pada lafadz bal tu'siru. Awalnya bal tu'siru karena ada idgham di dalamnya, maka ia berubah cara membacanya menjadi batu sirunal hayatad dunya. Nah, pada hayatad dunya itu berubah karena ada imalah. Nah, jadi cara membacanya berubah menjadi hayatad dunya, hayatad dunya, seperti itu. Kemudian pada ayat selanjutnya, ayat ke-17 itu ada perubahan yaitu saktah pada kalimat wal akhiratu. Nah, dia ada saktah antara wal dan akhiratunya menjadi cara membacanya wal akhiratu khairu wa abqi, khairu wa abqi. Nah, itu ada imalah di dalamnya yang sebelumnya lafadznya itu membacanya khairu wa abqa. Nah, dia berubah menjadi khairu wa abqi, seperti itu. Kemudian pada ayat yang ke-18 itu ada imalah pada lafadz
suhufil ula. Maka karena ada imalah dan juga ada nakal di dalamnya, menjadi suhufil ule. Seperti itu cara membacanya. Kemudian pada ayat yang terakhir, ayat ke-19, itu ada imalah pada lafaz wa Musa. Nah, karena ada imalah, ia berubah menjadi wa Muse. Nah, seperti itu teman-teman penjelasan tentang perubahan yang ada pada Quran surah Al-A'la qiraat Imam Hamzah Al-Kufi dari riwayat Khalaf. Baiklah, saya Kanaya Syifa pamit undur diri. Terima kasih banyak atas atensinya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.